Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak Sepri, perkenalkan saya Marcel Johannes dari Biotek 22 dengan NIM 2022-0308-003. Hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal mengenai tanaman transgenik di biotek pangan dengan judul Perakitan Tanaman Tebu Transgenik Tahan Hama Pengeret Batang dengan Transformasi Gen Fusi Krai 1AB dan Krai 1AC menggunakan metode Agrobacterium tumefaciens. Abstrak. Perakitan tanaman terbu transgenik dan hama pengeret batang dengan transformasi gen fusi Krai 1AB dan Krai 1AC menggunakan metode Agrobacterium tumefaciens. Ditulis oleh Deden Sumakerja, Sri Kurniati, dan Aulia Lukman. Nah, abstraknya sendiri, bulu lawang merupakan varietas tebu yang sangat disukai petani karena daya hasilnya tinggi. Namun, varietas ini peka terhadap hama penggerek pucuk dan batang tebu. Rekayasa di genetik dilakukan untuk mengekspresikan gen fusi Krai 1AB dan Krai 1AC menggunakan salah satu upaya untuk menghasilkan varietas tebu yang unggul dan tahan hama penggerek. Tujuan penelitian ini adalah seperti yang pertama adalah mentransformasi tDNA mendukung gen fusi Cry-A-B, Cry-A1AC ke dalam genom tebu dengan bantuan Agrobacterium tumefaciens dan dua mendapatkan komposisi media seleksi untuk menyeleksi kalus transforman. Yang ketiga adalah mendapatkan perbandingan efisiensi transformasi antara Atrumycin strain EH105 dan Givi 3101. Ini pendahuluan. Nah, pendahuluan sendiri balik lagi tebu merupakan salah satu hasil dari perkebunan dalam penghasilan gula di beberapa negara. Contohnya di Indonesia, yang paling disukai petani di Indonesia sendiri yaitu adalah bululang yang merupakan salah satu varietas unggul dan di mana produktivitasnya itu bisa sampai 94,30 ton per hektar dan juga rendemennya 7,51% di pertanian. Tapi eh, yang menjadi ironis adalah keunggulan tersebut tidak disertai dengan ketahanan terhadap hama utama tebu. Hama tersebut diantaranya penget pucuk, eh, Skirpopofaga excerptalis walker, pengerek batang berkilat Silo auricilius Lutejeon, dan penggerek batang bergaris Silo saccharopigaus Bozer. Nah, gen Cry sendiri berasal dari bakteri tanah Bacillus thuringiensis yang merupakan gen pengendali pembentukan kristal endotoksin dan merupakan dan berasal dari gen pembentukan kristal endotoksin. Nah, kristal ini biasanya menimbulkan kerusakan berupa lisis pada pencernaan atau saluran tengah pada serangga yang memakannya. Jadi, eh, serangga tersebut dapat mati. Gen Cry mengkode pembentukan protein kristal endotoksin. Nah, tujuannya adalah mentransformasi tDNA yang mengandung gen fusi Cry1AB dan Cry1AC ke dalam genom tebu dengan bantuan Agrobacterium tumefaciens. Yang kedua adalah mendapatkan komposisi media seleksi yang menyeleksi kalus dengan baik, menyeleksi kalus transforman dengan baik, dan yang ketiga adalah mendapatkan perbandingan efisien antara transformasi uh, antara Atomisian strain EH105 dan Kivi 3101. Yang ketiga adalah bahan dan metode. Nah, bahan metode sendiri itu materi genetik tebu yang digunakan ada varietas BL yang diperoleh dari pusat penelitian pengembangan perkebunan dan bakteri tumefaciens yang berasal dari tumefaciens strain EH105 yang berasal dari Kambia, Canberra, dan Australia, dan juga strain Givi 3101 yang berasal dari Durham, UK, yang sudah mengandung plasmid P Kambia 5300 OAR BCS from CTP Krais AB Krais 1 AC. Nah, untuk membentuk pembentukan kalus tebu kita menginduksi eksplan daun muda yang masih menggulung yang diperoleh dari tunas ujung tanaman tebu berumur 3 sampai 4 bulan. Itu ada di gambar pertama. Nah, potongan eksplan nanti ditanam pada media padat
pencernaan diinisiasi dengan pertumbuhan kalus dengan kondisi gelap pada suhu 20 derajat Celcius kurang lebih atau di penambahan 2 Celcius sampai 26 Celcius. Nah, penyiapan sel kultur Agrobacterium sendiri, sel bakteri Atumasian yang mengandung plasmid tadi ditumbuhkan ke dalam media YEP yang diberikan antibiotik rifampicin dan kanamisin selama 48 jam pada suhu inkubator shaker 28 jam. Nah, pada jam ke-40 kultur sel Agrobacterium akan diukur oksidensitasnya dengan spektrofotometer. Setelah 48 jam terdapat keruhan yang terjadi pada media 5 mili YEP, lalu diambil 1 mili dengan pipet dan dipindahkan pada 250 mili di media YEP yang lain yang sama yang juga telah diberikan antibiotik rifampicin dan juga kanamisin 50 mili. Nah, kalau konfirmasi vektor ekspresi gen fusi CRY1AB dan CRY1AC, kita akan menggunakan PCR dan kita akan mengisolasi DNA kultur bakterium menggunakan mengisolasi plasmidnya dari kultur Agrobacterium menggunakan kit isolasi DNA. DNA yang dihasilkan dikonfirmasi dengan metode PCR menggunakan primer CRY1AC 316 forward dan CRY1AC 316 reverse serta enzim Taq polimerase. Nah, transformasi gen fusi sendiri dan seleksi kalus transforman putatif. Nah, di sini kita akan mulai mentransformasikan gen tersebut ke dalam kalus yang sudah ditaruh di dalam media. Transformasi pada plasmid dilakukan dengan cara merendam kalus yang sudah dipotong tadi ke dalam media cair yang mengandung suspensi bakteri Agrobacterium dengan penambahan antibiotik acetosiringon 100 ppm dalam kondisi gelap sambil dikocok di atas shaker selama 15 menit. Setelah itu, kalus dibilas dengan aqua steril plus cefotaxime 200 mg per liter dan dikeringkan di atas kertas tisu steril. Kalus kemudian dipindahkan ke media kokultivasi selama 2 hari dalam kondisi gelap pada suhu 24-26 derajat Celcius. Setelah itu hasil yang dipindahkan ke dalam media resting, yaitu media padat dengan BAP dan cefotaxime selama 7 hari. Selanjutnya, kalus dipindahkan ke media seleksi dan regenerasi. Tunas-tunas transformatif putatif yang terbentuk kemudian dipindahkan ke media pembentukan planlet MS padat plus IBAR 0,5 mg per liter. Nah, nanti juga kita bakal menghitung frekuensi regenerasi dan efisiensi dari transformasi. Ini dilakukan untuk membagi jumlah tunas planet yang berhasil ditumbuhkan pada media seleksi dengan jumlah ekspan awal dikali 100%. Sehingga kita dapat mengetahui berapa persentase jumlah frekuensi regenerasi kalus berdasarkan media seleksi yang ada. Sementara itu, efisiensi transformasi dihitung berdasarkan persentase jumlah tunas yang positif menunjukkan kita gen target terhadap tunas yang beregenerasi. Nah, analisis molekuler balik lagi kita akan menggunakan PCR dengan sama yang dilakukan dengan cara mengisolasi DNA plasmid pada kultur Agrobacterium. Hasil dan pembahasan. Nah, ini tadi kita potongan ekspan yang belum daun muda yang ditanam pada media induksi dan diperkaya dengan dikombinasi. Nah, ini potongan ekspan yang belum diapa-apain. Jadi dari awal yang panjang itu dijadiin pendek begini, dimasukin ke media dulu, ditanam media induksi yang diperkaya dengan ZPT 2,4 sampai D3 mg per liter, dikombinasikan dengan kaset hidrosilat 3 gram per liter mulai terinisiasi menjadi kalus ketika umur 2 sampai 3 minggu setelah tanam. Setelah 1 bulan, ekspan yang terinduksi menjadi kalus di subkultur ke media komposisi yang sama dengan proses proliferasi kalus dan diperoleh kalus yang embriogenik dan remah. Ini yang pertama kali yang belum diapa-apain. Yang kedua, ini media yang udah 1 bulan terinduksi menjadi subkultur
akan berbentuk seperti remahan. Nah, ini ada produk hasil PCR-nya dari konfirmasi apakah gen primer itu benar-benar DNA plasmid itu benar-benar mengandung. Bisa dilihat kalau primer Cry1AC316 forward dan Cry1AC316 reverse pada DNA plasmid mengandung gen fusi Cry1AB dan Cry1AC, menunjukkan bahwa Cry1AC telah berhasil diinflikasi dari DNA template yang diisolasi dari sampel kultur A. Di sampel kultur A tumifisien dari strain EH105 dan GV3101. Keduanya menghasilkan fragmen DNA sekitar di 316 base pair. Sesuai gambar terlihat di sumur 1 dan 2 dan terlihat di marker. Nah, ini adalah plasmid vektornya. Plasmid vektor sendiri memiliki gen neomisin fosfotransfer 2 yang mengkode sifat resistensi pada antibiotik kanamisin. Nah, sifat ini berfungsi pada saat seleksi bakteri nanti pada media IF mengandung kanamisin 50 mg. Selain itu, plasmid ini juga memiliki gen hygromisin fosfotransfer untuk sifat resistansi terhadap antibiotik hygromisin. Nah, berdasarkan hasil penelitian tahap awal, penggunaan optical density pada 0,8 pada kedua strain Agrobacterium tumefaciens strain EH105 dan GV3101 memberikan hasil yang berbeda pada kalus yang ditransformasi. Transformasi dengan GV3101 pada OD6 optical density pada 600 dengan 0,8 dianggap terlalu tinggi, sehingga transformasi kemudian dilakukan dengan densitas yang lebih rendah di 0,7. Setelah kalus diinkubasi dengan larutan bakteri, kalus diinkubasi pada media kokultivasi yang mengandung astericimon 100 mg per liter selama 72 jam dalam kondisi gelap pada 28 derajat. Ini ada beberapa gambarnya. Jadi di gambar ABC itu sama-sama hasil transformaan. Yang ke D itu enggak ditransformasi, cuman bedanya kalau di gambar A itu dia ditransformasi, habis itu dipindahin ke media kokultivasi. Nah, sementara di B dan C itu dia itu baru dimasukin dia ditransformasi juga, cuman dia langsung dimasukin ke media seleksi. Nah, di sini juga dapat diambil kesimpulan bahwa terlihat ya tanpa adanya penambahan transformasi di D itu lebih cepat untuk bertumbuh. Nah, ada juga pengaruh dari pemberian antibiotik konsentrasi hygromisin di pemberian di media A, B, dan C itu semakin tinggi larutannya atau kadar hygromisinnya, dia justru menghambat tunas transformatif putatif. Itu dilihat di 50 mg per liter nggak ada yang tumbuh, sementara di 40 mg ada pertumbuhan tapi kecil, di 30 mg baru ada pertumbuhan yang lebih besar. Nah, hasil analisis statistik penggunaan media seleksi regenerasi kalus transformatif putatif menunjukkan bahwa hanya faktor hygromisin yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tunas, dan dosis hygromisin terbaik adalah di 30 mg per liter. Balik lagi ke tadi, semakin kecil maka transformasi itu lebih gampang tumbuh dibanding jika hygromisinnya lebih besar. Kombinasi perlakuan BAP dan hygromisin tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan tunas transformatif putatif dan diikuti hasil yang sama pada perlakuan faktor tunggal hygromisin dan BAP pada strain EH105. Nah, ya ini dia lagi. Nah, nanti ada juga kita menunjukkan frekuensi regenerasi dan efisiensi transformasi pada kedua strain yang diuji. Presentasi efisiensi transformasi tertinggi pada strain strain GV301 adalah ditunjukkan pada perlakuan media seleksi 2.1 dan 2.2 dengan presentase keduanya yang mencapai 57,1%.
sedangkan sisa keseluruhannya mencapai 42,8% pada perlakuan 1,2 dan 3.1 dan 4,2. Sementara itu untuk strain EH105 efisiensi tertinggi diperoleh perlakuan media 5.1 dan 71 itu masing-masing mencapai 71,4% dan 100%. Akan tetapi perlakuan media yang lainnya hanya 14,2% dan 28,5%. Secara keseluruhan tanpa melihat perbedaan perlakuan media seleksi, jumlah pita DNA positif untuk strain 3 GIVI 3101 dan EH105 masing-masing diperoleh 7 tunas dan 21 tunas. Nah ini balik lagi ya. Ternyata kita lihat kalau jumlah explant yang diuji di GIVI 310 itu mencapai 189 dan EH105 189. Sementara jumlah tunas yang tumbuh itu di GIVI 301 itu cuman 18. Kalau di EH105 itu sampai 23. Nah, perbandingan jumlah pita DNA positif pun yang mengandung gen fusi itu pun lebih tinggi EH105 dibanding 17 dibanding GV 3101. Ini juga frekuensi regenerasi yang terlihat juga yang paling bagus itu di EH105 dibanding GV 310. Nah, di GV 3101 di efisiensi transformasi juga lebih kecil dibanding EH105. Elektroforesis hasil PCR. Nah, untuk hasil elektroforesis hasil PCR untuk gen target Cry1AC menggunakan primer Cry1AC 316 forward dan Cry1AC 316 reverse pada 4 sampel plantar menunjukkan pola pita 1 fragment DNA yang berukuran sekitar 300 base pair. Tepatnya 316 base pair, nanti saya tampilkan ada gambar 7. Nanti ada elektroforesis hasil PCR dengan primer yang sama pada 17 sampel menghasilkan pita DNA yang berukuran sama yaitu sekitar 300 base pair. Fragmen DNA yang dihasilkan dari Panthera dan bibit sama dengan fragmen DNA yang dihasilkan dari kultur bakterium. Hasil PCR ini juga diperkuat dengan kontrol negatif yaitu NFW pada gap sumur 5 dan gambar 7 dan sampel wild type non-transgenik atau pada sumur 8. Ini digunakan untuk sebagai kontrol negatif memastikan bahwa reaksi PCR tidak terkontaminasi. Sementara sampel tunas varietas Bell type digunakan untuk membuktikan bahwa Cry1AC tidak mengalami secara alami itu nggak ada di dalam genom tersebut. Nah ini kelihatan ada pola amplifikasinya. Gen Cry1AC dan sampel plantar hasil transformasi dengan metode transformasi Atrumesian dengan DNA 100 base pair. DNA sampel pada sumur gen Agarosa 1 EH105 terus 2 di 2602 EH105 dan 3 di media 3,01 di EH105 dengan 4 dan dan 4 di media 9.2 EH105 dan pada sumur 5 itu wild type, jadi harusnya memang tidak kelihatan. Nah ini pada dari tunas dari amplifikasi dari tunas tanaman tebu dengan metode transformasi. Nah ini dari 1 sampai 7 terlihat ada gen Cry1AC tadi, sementara di sumur ke-8 tidak terlihat sama sekali karena itu merupakan varietas BL atau wild type. Dan yang ke-9 itu adalah kultur Agrobacterium tumefaciens strain EH105 yang digunakan pada transformasi atau pada kontrol positif. Nah, kesimpulannya adalah transformasi gen Cry1AB dan Cry1AC pada tanaman tersebut berhasil dilakukan dengan metode perendaman kalus tebu embrionik menggunakan Agrobacterium tumefaciens dengan strain EH105 dan GIVI 3101. Pertumbuhan dan regenerasi kalus transformatif pada media seleksi lebih banyak dipengaruhi oleh penggunaan antibiotik atau pengaturan antibiotik dibanding dengan ZPT. Penggunaan Agrobacterium tumefaciens dan EH105 menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan strain GIVI
3101. Hasil analisis molekuler menunjukkan tanaman transformatif putatif terkonfirmasi terkandung tadi yang ada 9 type itu PCR itu positif mengandung pita DNA yang menunjukkan adanya gen CRY1AB dan CRY1AC dengan berukuran 316 base pair. Nah, tanaman ini perlu diuji secara bioassay untuk mengetahui ketahanannya terhadap hama pengerek, pucuk, dan atau batang tebu. Nah, komentar dan saran dari saya sebagai pereview jurnal ada beberapa. Pertama adalah ada beberapa hasil yang tidak dijelaskan, yaitu hasil B dan C tidak ada di dalam metode, sehingga hanya dibahas di pembahasan. Semoga saran saya lebih didengar dan didengar oleh penulis. Nah, selebihnya data yang disampaikan kurang lebih sudah lengkap. Saya harap penulis dapat menerima kritik dan saran yang saya sampaikan. Saya Marcel, saya pamit undur diri. Terima kasih.